kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengerjakan tugas saya aksi nyata di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Jadi hari ini saya akan berbagi mengenai materi yang saya peroleh tentang budaya positif. Walaupun mungkin sedikit kurang lebihnya mengenai budaya positif ini sebenarnya sudah kita pelajari karena memang kebetulan sekolah kita sekolah penggerak. Jadi kebetulan materi ini sebagian sudah kita peroleh ketika Pak Posman dan Bu Lauli mengikuti pelatihan di sekitar sebulan yang lalu ya, beberapa kali begitu. Jadi adapun garis besar dari budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar yang pertama, kemudian yang kedua disiplin positif, lalu yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama perubahan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin di sini kita mengalami sendiri perubahan apa yang kita alami dari yang sebelumnya kurikulum K13 berubah menjadi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini mungkin lebih cenderung atau sering kita dengar tentang profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya perubahan kurikulum ini adalah pembelajaran yang memang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu guru sudah lebih paham dari saya ya, jadi bisa kita cek di sini begitu ya Pak Gis. Udah tahu ya Pak? Aman Pak? Oh di layar ya. Baiklah. Kemudian kenapa kita harus bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai guru dalam penerapan perubahan dari kurikulum 13 ini K13 ke kurikulum merdeka ya. Jadi tentu ada perbedaannya. Jadi sebelumnya mungkin ada beberapa yang mendasari tugas kita sebagai seorang guru itu. Jadi di sini ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita memang cenderung kita yang mengatur murid, atau boleh kita katakan bahwa selama ini guru adalah hanya satu-satunya sumber pembelajaran bagi siswa begitu. Jadi di kurikulum merdeka ini yang diterapkan adalah bahwa sumber pembelajaran bisa dari banyak sumber, bukan hanya dari guru saja, atau istilahnya kalau dalam bahasa Batak Toba dibilang student center learning gitu. Kalau dulu teacher center learning, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, kalau di kurikulum merdeka pembelajaran berpusat pada siswa. Dan hal ini juga sebagai penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi yang memang sudah juga diterapkan di kurikulum merdeka, di mana untuk kebutuhan yang ataupun materi yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan cek ke depannya apakah memang benar semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nanti juga kita akan cek ke depannya ke materi berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Lalu masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai pengertian disiplin. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian disiplin, saya ingin memberikan sedikit ice breaking. Kita akan menyambung kata, dimulai dengan kata disiplin. Jadi nanti saya akan sebutkan nama suster atau Bapak Ibu guru,
saya akan sebutkan sebuah kata, nanti Bapak Ibu Guru bisa sambung menjadi sebuah kalimat, terserah kalimat apa. Oke, Bapak Ibu Guru, siap? Baiklah. Disiplin sangat dibutuhkan di sekolah, Bu Loli. Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi harus datang ke sekolah tepat waktu. Saya tunjuk Pak Tarigan. Disiplin sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh kesuksesan. Disiplin merupakan hal yang membuat orang bisa menjadi sukses. Disiplin membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik. Disiplin dasar untuk mencapai sesuatu. Ya kan? Iyalah sesuatu. Kalau nggak disiplin kita mana tahu berbuat sesuatu. Karena kebiasaan dasar. Oh ya, Ibu sendiri tunjuk siapa? Baik, tunjuk Pak Gisman. Sebelah kanan saya. Karena itu kita harus mencoba untuk terus berdisiplin. Tunjuk siapa, Pak? Dan disiplin itu harus dimulai dari kesadaran dari diri kita. Disiplin memberikan pembelajaran yang sangat berarti untuk kehidupan ke depan. Orang yang disiplin biasanya akan mencapai kesuksesan. Tepuk tangan dong untuk seseorang. Baik, tapi rata-rata jadi mengucapkan pengertian disiplin ya, bermanfaat disiplin. Baik ya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, semua kita benar ya. Baiklah, jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa pengertian disiplin di sini adalah rasa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Pak Kristo bisa bacakan yang di bawah, Pak? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Kristo. Untuk penerapan disiplin ini sendiri, saya rasa seluruh warga SLB Al-Karya Murni pasti sudah melaksanakan penerapan dari disiplin ini sendiri. Nah, tetapi saya secara pribadi juga tercerahkan dengan adanya materi yang diberikan mengenai disiplin positif ini, karena disiplin positif yang dimaksud di sini ada sedikit bedanya ya, walaupun memang tujuannya sama-sama membangun karakter anak, tetapi proses yang dilalui pun pasti berbeda. Ya, silakan Pak. Baik, ya, iya. Oke. Jadi agak bingung saya ada kata istilah disiplin positif ini. Kalau memang ada yang negatif, mungkin berilah contohnya supaya biar lebih jelas. Oke, terima kasih Pak Kristo. Ya, jadi untuk disiplin positif ini sendiri, nanti memang kita akan kedepannya akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan disiplin positif, lalu bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, dari tadi Pak Kristo bertanya, kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin negatif. Ya memang benar.
Nah, disiplin negatif ini artinya disiplin yang memang dilakukan anak, tetapi motivasi untuk melakukannya tidak dari diri sendiri, tetapi datang dari luar anak itu sendiri. Contoh, berupa ancaman, hukuman, ataupun imbalan. Contoh, kamu besok datang tepat waktu ya. Kalau kamu datang tepat waktu, ibu akan kasih hadiah. Nah, dia memang melakukan disiplin, tetapi bukan disiplin yang datang dari diri dia sendiri, karena ada motivasi dari gurunya sehingga dia melakukan disiplin itu sendiri. Kemudian masalah mengerjakan PR. Kamu harus mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR akan diberi hukuman tidak snack, begitu ya Bu. Jadi, nah itu juga merupakan salah satu disiplin. Bukan kita bilang disiplin negatif lah ya, tetapi memang motivasinya tidak berasal dari diri sendiri. Lalu bagaimana cara kita penerapan disiplin negatif positif ini? Ya, kita tunggu, ada prosesnya. Ya, sudah cukup jelas ya Pak? Baiklah. Aku dengar tadi disiplin negatif itu seseorang itu disiplin untuk tidak disiplin gitu. Disiplin untuk tidak disiplin. Terlalu bijak, Bapak Ibu, jadi bingung aku jawabnya nanti. Oke lah. Iya, jadi menyambung dari slide sebelumnya bahwa dikatakan untuk melakukan disiplin positif ini bahwa harus ada nilai-nilai yang memang ditanamkan di diri siswa agar motivasinya itu berasal dari diri sendiri. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada beberapa di sini contoh nilai kebajikan, ada beriman dan bertakwa, ada empati, keingintahuan, percaya diri, dan banyak lagi macam-macamnya. Mungkin juga ini bisa kita temukan juga di penerapan profil pelajar Pancasila. Di dalam sub-subnya juga kan lebih banyak nilai-nilai kebajikan yang harus ditempuh dengan melakukan penerapan profil pelajar Pancasila tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, apa hubungannya disiplin positif dengan kebutuhan dasar manusia? Begitu Bapak Ibu. Jadi terkadang seorang siswa ataupun peserta didik, kita sudah menetapkan sebuah keyakinan kelas. Kita semua di sini Bapak Ibu guru sudah melakukan, sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan misalnya sebelum saya sampai ke sini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru, misalnya kesepakatan kelas sudah dibuat beserta konsekuensinya. Tetapi suatu saat ada misalnya seorang peserta didik, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sudah dibuat, kemudian dia juga melanggar keyakinan kelas, kemudian konsekuensinya sudah dilakukan, tetapi tetap melakukan hal tersebut. Kira-kira Bapak Ibu guru bisa memberikan pendapat, kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada anak ini begitu? Ada yang mau memberikan pendapatnya Bapak Ibu? Kalau sudah dikasih, sudah dilanggar, berarti kan sesuai dengan kesepakatan akan diberikan konsekuensinya. Nah, ternyata diberikan konsekuensi juga tetap dia masih melanggar. Nah, di situ mungkin diadakan kembali pendekatan ke anak. Bagaimana, apa sebab? Nah, siapa tahu konsekuensi yang kita sepakati itu diiyakan hanya karena berdasarkan kepaksaan begitu. Daripada nggak patuh kepada guru, ya udahlah iyakan aja lah. Nah begitu, mungkin seperti itu ada. Nah, jadi mungkin pendekatan untuk kembali direfleksikan kembali. Terima kasih Bu Sumbiri. Ada lagi Bapak Ibu guru yang mau memberikan pendapatnya? Ya, baik. Benar sekali ya Bu Diri bahwa kita harus melakukan pendekatan terhadap siswa ini. Apabila keyakinan kelas yang sudah disepakati dilanggar, konsekuensinya juga sudah dijalankan, tetapi dia juga tetap melakukan pelanggaran ataupun tidak menjalankan keyakinan kelas, tidak
menjalankan keyakinan kelas begitu. Kita harus melakukan pendekatan dengan mengetahui kebutuhan dasar peserta didik tersebut. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi untuk kebutuhan bertahan hidup memang ini berhubungan dengan fisik manusia, ya, karena berhubungan dengan pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan rasa diterima. Maksudnya apakah kita diterima di lingkungan tempat kita berada, berbagi, kerjasama, lalu menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat ada kebebasan. Kebebasan ini berhubungan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan, berhubungan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi untuk anak tadi, yang contoh kasus yang saya sebutkan tadi, ya kita memang harus melakukan pendekatan. Mana tahu saja ada masalah di balik dirinya yang memang membuat dia berperilaku tetap melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya begitu. Jadi kita harus perhatikan apakah contohnya misalnya dia merasa tidak diterima di keluarganya, contoh. Jadi bisa saja karena memang perasaan tidak diterima di keluarganya, akhirnya dia menjadi cuek-cuekan di sekolah, tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah. Atau bisa saja di penguasaan dia kebutuhan dasarnya. Contoh, sebenarnya dia suka pelajaran matematika, tetapi karena Bapak Ibu guru tidak mengetahui kelebihannya di bidang matematika, akhirnya dia pun tidak bisa jadi seperti minder. Padahal dia sebenarnya ada kemauannya, ada kemampuannya begitu. Tapi karena ketidaktahuan guru mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga menjadi salah langkah dan menyebabkan anak tersebut tidak percaya diri. Begitu. Kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi apa yang membuat seseorang itu untuk berbuat, ini berhubungan juga dengan disiplin positif dan disiplin negatif tadi. Nah, untuk yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, inilah yang merupakan salah satu contoh dari disiplin tanda kutip disiplin negatif tadi. Begitu ya. Jadi motivasinya berasal dari luar anak tersebut. Sedangkan motivasi intrinsik berasal dari diri anak, di mana anak tersebut percaya bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik, kemudian ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman boleh dibaca, Bu Loli? Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, satu, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Jadi menurut Bapak Ibu sendiri, jika diperhatikan ciri dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang manakah yang lebih baik? Restitusi, begitu ya Bapak Ibu guru, karena untuk hukuman dan konsekuensi, ya memang kita Bapak Ibu guru pasti pernah melakukan ataupun menerapkan hukuman ataupun konsekuensi terhadap siswa yang kita ampu, begitu ya. Tetapi hendaknya untuk membangun karakter yang membangun siswa yang berkarakter, hendaknya restitusilah yang penting yang dilakukan terhadap anak tersebut. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa saja ini? Bagaimana artinya posisi kontrol guru sebagai penghukum? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Tetapi baik, kita langsung ke contohnya saja ya. Atau ada yang mau bertanya tentang 5 posisi kontrol guru ini? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lewat. Pas ya Pak? Oke, yang pertama contohnya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, kontrol guru sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan hormat kepada bendera selama 1 jam. Jika kita pembuat merasa bersalah, maka kita akan mengatakan kepada siswa, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, siswa otomatis jadi merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya sebagai teman, ayo dong ikuti ajaran sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali atau bapak. Nah, siswa otomatis jadi merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya sebagai teman, ayo dong ikuti ajaran sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Yang terakhir kita perhatikan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi apakah Bapak Ibu guru sudah melihat perbedaan dari kelima posisi kontrol guru tersebut? Contoh-contohnya sudah cukup jelas? Atau adakah Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Ya, tapi ya Ustaz? Saya mau memperjelas, soalnya kebetulan ini kejadian tadi pagi. Saya persisnya nanti ada di mana dia. Jadi tadi pagi pada waktu snack, tadi jam 10 ya, Deslon pas Pak Sandi lagi membagi snack, lalu saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Pak Sandi kepada dia, ataukah mungkin dia dengan kesadaran bahwa dia mendapatkan hukuman kah atau apa gitu ya, menjadi ya sebagai sesuai hasil kesepakatan di kelasnya, dia lari datang ke saya, dia bilang, "Suster, tolong suster." Ya. Kenapa? Saya bilang, saya pas duduk di kursi, geserlah suster biar aku duduk di situ. Katanya. Oh, sini geser, duduk di sini. Terus dia katakan, apa yang mau saya tolong? Suster, iya, saya tidak snack lagi. Dan saya sudah tiga hari saya tidak snack. Lalu saya katakan, kenapa rupanya kau kok 3 hari tidak snack? Lalu dia katakan, iya, karena dia belum menjawab. Dia bilang, ada salahmu rupanya. Ada suster katanya. Apalah salahmu? Salahku suster, saya tidak membawa botol air minum. Karena botol air minumku hilang, jadi sudah 3 hari. Lalu saya melihat memang dia
ada rasa iba gitu kan, 3 hari tidak snack, kebayang gitu kan, kulihat dia seperti inilah. Lalu kulihat lagi memang bibirnya pecah bibir, mungkin sariawan kali ya, bibir bagian atas. Lalu akhirnya saya katakan, Deslon, lihatlah akibat dari kamu gak bawa air minum itu kan, menurutmu benar atau salah perbuatanmu? Salah, sudah. Rugilah kamu tidak bawa tempat air minummu untuk kamu sendirinya itu. Sekarang kan kamu pecah bibirmu itu gara-gara kurang minum. Lalu nanti kau berapa kali lipat ruginya? Sudah tidak minum, sakit, pecah bibirmu, lapar, kau tidak dapat snack, pokoknya sampai berapa hari kamu. Jadi rugi kamu bilang. Jadi menurutmu bagaimana? Ya Ster, harus bawa ini. Tapi biarlah Ster, diplester saja bibir saya yang luka ini katanya. Jadi berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Agnes hari ini, itu dari 5 posisi kontrol ini guru atau mungkin kita sendirilah. Kalau saya sih tidak terlalu, karena sudah menjadi seperti tidak hanya satu posisi saja ya, tidak hanya satu item yang masuk di situ. Sepertinya sudah ada, teman pun sudah ada, pemantau pun sudah ada. Jadi seperti campuran dia. Kira-kira bagaimana, Ibu? Terima kasih Suster. Nah, untuk penerapan dari posisi kontrol guru ini pasti kita semua sudah pernah melaksanakannya, atau bahkan mungkin kedepannya pun setelah menerima materi ini pasti kita akan melaksanakannya. Tidak ada, seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada yang salah, begitu ya Bapak Ibu guru. Jadi tetapi di dalam menjalankan peran kita sebagai guru diharapkan kita lebih mampu menjalankan peran sebagai manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer, begitu. Tetapi tidak memungkinkan suatu saat kita juga bisa menjalankan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Namun kita tadi sudah memperhatikan bahwa ciri-ciri ataupun keterangan dari setiap posisi kontrol ini tentu menjadi guru sebagai manajer tentu memiliki peran yang lebih baik daripada keempat posisi kontrol guru yang lainnya. Jadi kalau saya mengamati kejadian yang terjadi kepada si Deslon tadi, posisi kontrol guru di situ pasti yang pertama sudah menjadi sebagai penghukum, pemantau, kemudian manajer juga. Kalau contoh, mohon maaf Bu Loli yang memberikan hukuman kepada konsekuensi lah kita bilang ya kepada Deslon, jika tidak membawa botol air minum maka tidak snack, begitu. Nah, pastikan dari awal sudah orang Bu Loli dan siswa kelas 2 mungkin sudah melaksanakan kesepakatan, begitu. Jadi apa yang maksudnya kesepakatan kelas ini dilakukan berdasarkan atas persetujuannya kedua belah pihak, baik siswa maupun guru, begitu. Jadi guru sebagai manajer di sini sudah menanyakan kepada siswa, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika suatu saat kamu tidak membawa botol air minum. Jadi untuk kasus si Deslon tadi, ya memang benar kata Suster, sudah beberapa posisi kontrol guru ini yang dijalankan di proses tersebut. Jadi dalam satu kasus pun tidak melulu hanya satu saja, tergantung situasi dan kondisinya. Tetapi ada baiknya kita lebih banyak ataupun lebih sering menerapkan posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Untuk lebih memahami, ya silakan Bu. Baik, di sini saya minta waktu untuk menjelaskan sedikit supaya kita juga paham bagaimana masalah si Deslon ini. Jangan pula hanya satu pihak lah yang kita dengar. Saya hanya menguatkan saja. Sebenarnya kalau dibilang 3 hari tidak snack ya tidak juga ya. Hanya saja memang di hari itu yang itu mulai hari Senin, Selasa, Rabu memang saya di awal memberitahu konsekuensi kesalahan Deslon. Jadi kamu nanti tidak snack, begitu. Begini ceritanya. Saya sudah berhari-hari juga ya, ada seminggu saya rasa tidak masuk sama orang Deslon ya, karena pertemuan KMD kami baru ditambah lagi libur dan guru-guru ke yayasan ya sebagian. Jadi saya di ruang autis, mungkin Deslon
sering menjalani konsekuensinya, jadi dia down lagi, berulang lagi begitu. Ketika saya masuk hari Senin itu, setelah ujian saya suruh dia untuk mengambil pena, biasa di laci saya. Datang Sherlyn, Bu, nggak ada lagi penanya Bu. Kenapa? Hilang dibuatnya Bu, dijatuhkannya di lantai terus nggak dicarinya, jadi tidak ada katanya. Saya tidak tahu apakah Sherlyn yang ambil juga atau bagaimana. Terus Bu, Sherlyn yang melapor ini. Terus Bu, dia tidak piket. Betulkah Deslon kamu tidak piket? Tidak Bu. Dia juga Bu tidak bawa botol minum. Banyak sekali kesalahanmu Deslon. Saya bilang seperti itu. Jadi kamu tidak usahlah snack. Saya bilang seperti itu. Hari ini kamu tidak boleh snack. Tiba-tiba ketika jam istirahat itu jam 9 ya, kami turun ke bawah, ikut juga dia. Bu, nggak apa-apa lah saya tidak snack, tetapi saya di ayunan saja ya Bu. Ya udahlah, betul ya, jangan kamu minta nanti snack ya, karena itu kan konsekuensi bukan Deslon. Iya Bu, dia turun. Ternyata Yuni memberi dia snacknya, jadi dia makan roti ngetop. Melaporlah si Sherlyn. Kenapa saya tidak tahu? Karena saya naik ke atas karena Elkana nangis-nangis. Dia tidak mau snack atau dia tidak mau main-main di ayunan, turun karena belum waktunya dia snack. Jadi saya ikutilah Elkana di kelas, nggak mungkin sendiri. Akhirnya tinggallah. Saya tidak tahu bagaimana si Deslon di bawah. Bahkan saya ingatkan ke Pak Tarigan, ya kan Pak Tarigan, Pak nanti Deslon nggak usah kasih roti ya. Dia lagi nggak bawa botol minum, nggak piket, terus hilang penanya. Iya Bu, kata Pak Tarigan. Ternyata Yuni memberi dia ngetop, jadi bisa dibilang dia snack juga di hari itu. Hanya saja memang saya bilang hari ini kamu tidak snack, meskipun dia sudah snack gitu ya. Baru hari Selasa dia juga mengulangi kesalahannya, yaitu tidak bawa botol minum. Baru dia melapor langsung sama saya. Bu, saya tadi tidak piket karena saya tidak mau snack Bu. Oh betul ya Deslon, kamu tidak snack. Kamu bilang kan kamu tidak piket kan, berarti kamu tidak snack. Enggak Bu. Enggak Bu, saya mau snack Bu. Enggak, kamu bilang tadi kamu tidak snack. Kamu tidak piket, kamu tidak mau snack. Berarti kamu memang tidak akan snack gitu. Enggak Bu, saya mau snack. Kalau enggak saya nanti lari Bu, saya lari nanti. Enggak, pokoknya kamu tidak snack. Saya nanti lari. Di hari itu memang kalau Selasa memang dia tidak snack, meskipun Bu Piring antar ya. Sering ngantar bakwannya. Tapi saya kesel sekali di saat itu karena saya nanti lari Bu. Dia berarti itu dia ngancam dan melawan. Di situ naik juga emosi saya. Memang di sini ya posisi kontrol guru, saya rasa di kelas 2 saya pernah menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi itu sudah saya jalani kalau di kelas 2. Tapi itu melihat bagaimana kondisi anak di saat itu. Kalau dia melawan, saya pasti menghukum dia. Dia itu sudah sering saya cubit, pipi, tangan, atau apa, saya cubitin. Kemarin lagi saya tadi saya tampar dia, tapi kita tahu batasannya, jangan sampai berbekas. Karena dia buat si Elkana menjerit, dan saya tidak langsung memukul di saat dia bersalah, tetapi ketika dia bersalah melakukan kesalahan, saya ingatkan dia, jangan Deslon, si Elkana tidak suka mendengar kata-kata itu Deslon, jangan ya udah. Elkana, kamu jangan nangis, itu cuma bercandanya Deslon itu tenang kalau dibilang dokter. Ternyata Elkana kan namanya autis ya kan, pokoknya didengarnya dia menjeritlah dia sekuat-kuatnya, langsung marah saya sama Deslon. Kau Deslon, saya pukul seperti ini. Bu, ibu kok kayak gitu Bu? Iya, kenapa? Ibu tanya dulu kau, kenapa ibu seperti itu? Karena saya menggara-garai si Elkana Bu. Nah itu, supaya ibu tidak seperti itu, kamu jangan ulangi itu lagi. Iya Bu, enggak saya ulangi. Memang sejak itu juga, selama itulah juga dia enggak mengulangi kata-kata dokter itu lagi. Tapi kalau hari ini dia saya beri snack, tapi saya ingatkan dia,
Deslon, hari ini saya izinkan kamu snack, tetapi ingat besok bawa botol minum. Iya Bu, kita lihat saja lah bagaimana besok. Itu dia. Begitunya sebenarnya cerita si Deslon, hanya saja ya namanya anak-anak juga ya kan, dia mau membela dirinya supaya dikasihani, supaya gimana begitu. Iya. Iya, terima kasih Bu Loli. Jadi apa ya, cerita penerapan 5 posisi kontrol guru ini ya. Jadi ya begitulah. Jadi dalam menjalankan peran kita sebagai guru ya tak dapat kita hindari, tapi diharapkan lebih banyak kita berperan sebagai manajer. Baiklah, kemudian supaya lebih memahami, kira-kira di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Kira-kira dari kelima posisi kontrol guru yang sudah kita baca tadi, kira-kira yang pertama ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai merasa bersalah, penghukum. Iya, kan langsung dihukum tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, begitu. Walaupun hukumannya tidak hukuman fisik, begitu ya. Kemudian yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol? Pemantau. Ya, karena memang ada mungkin prosedur ya. Jadi guru membandingkannya dengan peraturan yang sudah ada. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. 100. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan namanya, ada 3 ya. Ada 3 cara untuk menjalankan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira menstabilkan identitas ini bagaimana cara melakukannya? Contohnya seperti ini. Ada misal ya si Aditya dan si Andrianto berantem, begitu ya. Kemudian mereka berantem gara-gara si Aditya mengejek cara berbicaranya si Andrianto, begitu. Jadi si Andrianto merasa tidak suka, kemudian marah, dia pukul Aditya. Nah, jadi kita sebagai guru mungkin dalam menerapkan segitiga restitusi ini, contoh dalam menstabilkan identitas ini, istilahnya kita menempatkan posisi kita sebagai posisi si Andrianto. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Jadi kira-kira kalimat yang bisa kita sampaikan ada, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, jadi kalau misalnya di situasi antara si Andrianto dan Aditya tadi, ya kita tidak berharap suatu saat pernah terjadi ya, walaupun memang sering saya dengar si Aditya mengejek si Andrianto berbicara, tapi mungkin karena si Andrianto sudah terbiasa jadi tidak masalah sampai dia. Nah, kalaupun suatu saat kejadian, entah misalnya suatu kasus yang lain, kita bisa bilang, ya ibu paham perasaanmu bagaimana. Ibu pun kalau di posisimu pasti akan merasa tidak senang karena ada yang mengejek cara berbicara itu. Nah, itulah untuk level cara yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi istilahnya di sini juga hampir sama seperti yang pertama tadi ya. Kita seperti cenderung mendukung begitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas yang memang berhubungan dengan kasus yang terjadi. Jadi apabila memang tidak ada, kita boleh tanyakan kepada anak ini, apakah menurut kamu perbuatan kamu ini
benar atau salah. Nah, kemudian kalau memang dia jawab itu memang perbuatan yang salah, kita tanya lagi kepada dia, jadi menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Kalau memang kamu ingin memperbaiki keadaan ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi inilah beberapa cara segitiga restitusi untuk menerapkan disiplin positif tadi, agar motivasi untuk melakukan disiplin itu berasal dari anak, tidak dari. Jadi supaya kita semakin paham mengenai segitiga restitusi ini, kita akan berdiskusi sebentar. Jadi di sini ada sebuah kasus, gitu ya. Jadi saya akan membagi kita semua ke dalam 4 kelompok. Nah, jadi 3 saja, Bu. Seret. Oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti dengan Pak Osman. Baiklah, jadi untuk kasusnya boleh dibaca masing-masing. Baiklah, jadi di sini ada pembicaraan antara Pak Joko, lalu Mario dan Adi, gitu ya. Jadi kita akan lakukan diskusi dari 4 pertanyaan yang ada di bawahnya. Tetapi untuk kejadian kasus yang sebenarnya ini, mari kita baca bersama-sama. Untuk membaca punya Pak Joko, nanti Pak Kristo, lalu Mario, Bu Lauli, lalu Adi, Pak Sandi. Baik. Boleh kita mulai Bapak Ibu? Baca Pak Joko. Mario, Adi, Mario, Adi, ini percakapan kan? Mario, Adi, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa kau bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian mau tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenal Ibu Dina.
apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Tangan dong. Terima kasih Pak Joko dan siswanya Mario dan Adi. Baik, Bapak Ibu Guru, jadi ini adalah sebuah kasus yang terjadi di sekolah, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang bernama Mario dan Adi. Jadi di bawah ada 4 pertanyaan, maka mari kita bersama-sama berdiskusi dengan teman kelompok kita masing-masing. Ya, menyelesaikan pertanyaan dari soal tersebut, dari kasus tersebut. Jadi saya berikan waktu sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Jadi untuk posisi kontrol guru, boleh saya bantu lagi memberikan penjelasan. Penghukum ini tentu orang yang langsung memberikan hukuman ketika siswa melakukan kesalahan. Pembuat merasa bersalah, contohnya, kamu kerjakan PR ya, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu seperti, bukan, pembuat itu teman-teman ya. Kalau pembuat merasa bersalah, contohnya seperti, ibu kecewa kali samamu. Nah, seperti itu membuat merasa bersalah. Teman, kamu kerjakan PR ya, nanti ibu ditegur. Nah, itu teman. Kemudian kalau untuk pemantau, contohnya siswa melakukan kesalahan, kamu tahu nggak apa peraturan di kelas kita ini? Nah, langsung seperti itu. Atau kamu tahu apa kewajibanmu ketika guru menerangkan? Nah, itu pemantau. Lalu untuk manajer, menanyakan apa alasan siswa untuk ketika melakukan pelanggaran dan memberi tanggung jawab kepada siswa untuk melakukan apa ke depannya untuk memperbaiki kesalahannya.
1 menit lagi. Ini ada beberapa kalimat yang menandakan bahwa itu sebuah insan kualitas. Kemudian ada beberapa kalimat yang menunjukkan disebutkan di sana. Kira-kira dari kasus itu gimana perkataan dari Pak Joko yang menunjukkan Oke, ya, nanti kita akan berdiskusi bersama dan untuk memulainya yang menjawab nomor 1 nanti yang tanggal lahirnya di bawah tanggal 10 siapa? Tanggalnya di bawah tanggal 10. Oh, ada sebuah di 3 kelompok ya. Di tanggal 1 sampai 5? Ya. Baik, di antara 1 sampai 3. Di antara 1 sampai 3, Ubiri 1 September ini. Tanggal 5. Oh, berarti Pak Sandi lah. Baik, kelompok Pak Sandi yang membacakan pendapatnya untuk pertanyaan nomor 1, yaitu dari 5 posisi kontrol, posisi manakah yang diperhatikan oleh Pak Joko? Baik, silakan Pak. Oke, baik. Ya, hasil dari diskusi dari kelompok kami, jika bisa memilih dari 1 posisi kontrol guru, yang pertama sebagai pemantau dan manajer, jika dikasih kesempatan untuk memilih lebih daripada 1 posisi kontrol guru. Tapi jika disuruh memilih harus 1, kami memilih manajer. Manajer. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian Bapak pilih kelompok siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Ubiri. Kelompok 3. Baik, kelompok 3 kira-kira untuk posisi kontrol yang terjadi di kasus tersebut, untuk posisi kontrol sebagai apa? Ya, kalau kami di sini seperti itu juga. Kalau memang kami bisa memilih 2, kami memilih manajer dengan validasi. Tapi kalau Validasi? bukan Pemantau. menstabilkan, bukan manajer dan pemantau. Bener kayak bikin kasus baru ya. Tapi kalau Manajer dan pemantau. tapi kalau Baik. memang dipilih ada 1, Iya. kami akan memilih di manajer. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan sebelumnya saya mau menyampaikan tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah, begitu ya. Jadi semua orang bebas memberikan pendapatnya. Untuk jawaban nomor 1, posisi kontrol yang paling tepat yang dilakukan oleh Pak Joko adalah sebagai manajer, begitu ya. Karena dia mempertanyakan kepada peserta didik tersebut apa yang akan dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah dilakukan mereka, kemudian menanyakan kembali apa keyakinan yang telah disepakati sebelumnya di sekolah maupun di kelas, begitu ya. Nah, kemudian sebagai tambahan untuk kita, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa di dalam praktek kita juga menjalankan peran sebagai guru, tentu saja terkadang tidak memungkinkan kita untuk tidak melakukan keempat kontrol yang lainnya. Kadang kita memang sebagai pemantau, kadang sebagai teman, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang sebagai penghukum. Tetapi ada baiknya sebagai seorang guru kita diharapkan untuk menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi?
Yang ulang tahunnya tanggal 10 sampai tanggal 20? Hanya Bu Ita dan Pak Kristo. Yang 1 sampai 5? Bukan. 11 sampai 15, maaf. 11 sampai 15. Oke, sama ya. 11 sampai 13? Oke, nah karena kelompok orang Bu Ita sudah, kayaknya ada main dari nomor sini ya. Nanti nomor 3 saja. Oke, lah nomor 2. Silakan kelompok 3. Kebutuhan apakah yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan? Pak, sekali lagi Pak. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Baik. Pak Kristo pilih kelompok siapa untuk memberikan pendapatnya untuk nomor 2? Bu Loli. Oke, Bu Loli bisa berikan pendapatnya untuk nomor 2? Oh ya. Apa yang bisa dipenuhi Mario dan Adi? Kebebasan dan kesenangan. Kebebasan dan kesenangan. Baiklah. Jadi untuk kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi sebenarnya di sini adalah kesenangan. Karena mereka bermain, lalu humor dan tertawa, begitu ya. Jadi baik. Untuk ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua kita benar ya. Ya. Baik, jadi untuk kebebasan ini di sini artinya adalah bebas untuk memilih. Lebih cenderung ke bebas begitu ya, maksudnya bebas untuk memilih, kebebasan yang kebutuhan yang dimaksud di sini. Jadi untuk kasus si Mario dan Adi, tentu kebutuhan yang mereka ingin penuhi adalah kebutuhan akan rasa kesenangan. Ya. Iya. Bayangkan dengan prosesnya itu artinya menjadi hukum bahwa itu rupanya yang dimaksud pertanyaan itu hanya permainan mereka. Iya, kasusnya begitu, bukan proses penyelesaian kasusnya, bukan. Tapi melihat prosesnya. Oh. Melihat proses maka dia butuh buat salah kasus baru kan. Baik Pak. Jadi di sini yang dikatakan adalah Senangan. iya, maksudnya kebutuhan apa yang dipenuhi sehingga mereka melakukan permainan lempar-lempar tadi. Itu mendapatkan rasa Senang, sesuai dengan teks. humor. Sesuai dengan teks dan Iya Pak, iya Bu. Dikatakan kesenangan. Ini kan tadi dalam cerita itu bahwa mereka itu bukan kesenangan, tidak sengaja. Tapi kan mereka bermain-main untuk melakukan lempar-lempar makanan ini, rupanya tidak sengaja terkena ibu kepala sekolah. Yang mau mereka penuhi kan rasa kesenangan. Ada senang-senang. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Tapi sebenarnya ini luar dari pengertian kebebasan yang konteksnya memiliki. Kenapa kan dididik dari kebebasan? Ya karena mereka punya lempar-lempar itu udah Iya. bebas gitu. Iya, terima kasih Pak. Tapi kalau bebas seperti yang Bapak sebutkan tadi, iya masuk ke kesenangan. Tapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk memilih. Gitu, Pak. Iya. Ada keterangannya di bawahnya. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Oke, begitu ya, Bapak Ibu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Kelompok Bu Loli, boleh pakai mic-nya Bu? Luar dari tanggal 1 sampai 15. Iya, ini luar biasa. Untuk menstabilkan identitas, kami tadi jawab, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa, lalu ya dan seterusnya. Kemudian untuk validasi tindakan, itu jauh dari dialog itu tadi.
kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru main lempar makanan begitu. Dan untuk mencari keyakinan itu tadi jawabannya dari dialog Pak Joko. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Baik. Jawaban dari kami. Terima kasih Pak Tarigan. Dari kelompok 1 dan 3, apakah ada pendapat? Sama. Baiklah. Ya, jelas Pak ya? Sama ya. Ya karena memang itu jawabannya. Kebetulan validasi paham. Iya. Baik. Yang mencetuskan. Makanya berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Makanya tadi suka angkat tanganku. Sama. Tapi belum disuruh juga kan aku yang sendiri kan. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, untuk nomor yang terakhir yang akan pertama melakukan menjawab pertanyaannya, main game dulu kita sebentar ya. Main game seperti yang sering dilakukan oleh Pak Posman. Setiap kelipatan 4 tepuk tangan. Ya, nanti kelompok mana yang salah pertama, berarti dia yang membacakan jawabannya. Silakan Bu. Mulai dari 0. 1 dong. 1. Ya. 1. Kelipatan 4. Kelipatan 4 yang tepuk tangan. 1 lah. 2, 5. Ulang ya. Oke, mulai dari Pak Sandi. 1, 2, 3, 5, Saya 5. 7. Ada 2 kali melakukan kesalahan. Alhamdulillah. Yang terima sekali lagi kita sama. Oke, sekali lagi ya. Yang salah nanti langsung baca jawabannya. Dari Pak Tarigan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Masa 7 langsung? Tetap ya di kelompok. Baik, memang sudah kami menjawab. Iya. Sudah. Dia berganti. Iya, baik. Pertanyaannya, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Ya. Nah, di sini kami lihat dalam percakapan Adi menjawab menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Sebelumnya jawaban Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Lalu jawaban Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Jawabannya bagaimana? Baik. Ada yang mau ditambahkan oleh teman yang lain? Jadi untuk selanjutnya memperbaiki kesalahan mereka itu Mario dan Adi itu bersikap baik kepada ibunya, tapi terlebih dahulu pasti minta maaf ya. Lalu bersikap baik dan menghormati Ibu Dina begitu. Jadi ketika mereka bermain atau di lain waktu mereka harus memperhatikan dulu situasi apakah ada orang lain yang kena akibat dari yang akan mereka lakukan begitu. Baik, Bu Loli, kelompoknya atau Ibu ada mau ditambah? Bu Lubis? Ya pokoknya kalau ada kesalahan, yang pertama kita harus minta maaf dan jangan ulang kembali hal yang salah. Baik. Bu Loli atau kelompok Bu Loli ingin melempar kepada siapa yang akan memberikan pendapatnya? Kami lemparkan kepada kelompok 3. Pak Sandika. Orangnya udah pucat. Udah pucat orangnya. Baiklah. Saya akan berikan pendapatnya untuk nomor 3. Nomor 4 yang terakhir ya.
prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Kalau dari yang disampaikan tadi, teorinya bahwa restitusi pada 3 bagian, dan yang terakhir itu adalah kalau menanyakan keyakinan, maka kesimpulan bahwa Mario dan Adi akan merenungkan kembali soal keyakinan sekolah atau keyakinan kelas mereka. Itu menurut saya. Hanya merenungkan saja begitu Pak? Ya, artinya kan dengan merenungkan berarti mereka akan tahu kira-kira konsekuensinya dari pelanggaran yang mereka lakukan, dan karena mereka sudah tahu konsekuensinya, dari diri mereka sendiri akan timbul keinginan untuk tidak melakukan kesalahan itu kembali. Baik, terima kasih Bu Ita atau Pak Sandi, ada yang mau ditambahkan? Sebelah kiri saya. Klub pencapir. Tambahannya sedikit, mungkin setelah mereka renungkan ataupun mungkin setelah mereka refleksikan dari apa yang mereka perbuat, aplikasinya mungkin Mario dan Adi itu harus meminta maaf kepada Ibu Dina. Jadi setelah mereka minta maaf dan mereka berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi, dan ketika bermain atau melakukan kesenangan mereka harus lebih hati-hati lagi. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandi dan Bapak Ibu guru semua yang telah memberikan pendapatnya. Ya, benar sekali ya. Tapi untuk nomor 4 sebenarnya ya masing-masing punya jawaban sendiri ya. Kira-kira apa yang telah disepakati oleh Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi yang pastinya seperti yang Bapak Ibu guru sampaikan tadi, ya harus minta maaf kepada kepala sekolah, dan yang pastinya tidak akan mengulangi lagi hal yang sama, karena mereka memang sudah meyakini bahwa keyakinan yang sudah disepakati adalah menghormati satu sama lain. Baiklah, jadi kira-kira dari kasus yang sudah kita diskusikan secara bersama ini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Sepertinya tidak ada. Pas ya. Baiklah. Jadi demikianlah sudah kita lakukan. Jadi sebagai penutupnya bisa saya bacakan di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, Suster, Bapak Ibu guru, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, yang terakhir, maaf ya Bapak Ibu guru, saya tambahin satu lagi, refleksi satu aja dari Pak Tarigan lah, kira-kira refleksi apa Pak kesannya Pak dan pesannya? Satu kata saja, amazing. Ya, walaupun sudah pernah, tapi kita disegarkan kembali, refresh kembali. Artinya sebagai guru banyak hal mungkin yang artinya belum pas kita lakukan. Dengan penyampaian budaya positif ini, kita semakin diingatkan, disadarkan kembali, memperbaiki kembali, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi sangat berguna, bermanfaat bagi guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarigan. Oke lah, satu kali lagi ya, boleh? Coba berdiri dulu kita semua. Cok ya. Baiklah. Oke, kita akan lakukan secara cepat ya. Kalau selamat pagi, tepuk tangan sekali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam seperti biasa ya. Oke, 3 kali. Oke, are you ready? Selamat pagi, selamat malam. Dihukum Pak? Dihukum? Posisi kontrol guru sebagai penghukum.
Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang.